Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calica Irmalia Kurniasari dengan NIM 210512140449 dari kelas 2021A Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang subnetting untuk mata kuliah jaringan komputer. Pertama-tama yang saya bahas adalah pengertian subnetting. Menurut buku pemrograman jaringan dengan Java karangan ACH Kozaimi, Eskom Mkom, subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Kemudian tujuan subnetting. Menurut laman resmi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Bengkulu, hadirnya teknik subnetting dapat memudahkan seorang network administrator dalam mengamankan jaringan. Selain itu ada lagi, yaitu yang pertama, untuk mengefisiensikan pengalamatan. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork. Yang ketiga, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network, dan lain sebagainya. Kemudian ada manfaat dan fungsi subnetting. Yang pertama, mengefisiensikan alamat IP. Yang kedua, mengurangi traffic jaringan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan jaringan. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Kemudian ada cara subnetting. Ketika melakukan subnetting, host ID terbagi. Sebagian tetap host ID dan sebagian yang lain membentuk subnet ID yang baru. Maka jumlah net ID akan bertambah banyak, sedangkan host ID semakin berkurang. Dapat dilihat dari contoh di atas. Nah, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan subnetting dengan patokan tabel atau gambar yang di atas ini. Diperoleh, dimisalkan alamat IP-nya 192.168.28.2 atau CDIR 27. Diketahui subnet max 255.255.255.224. Kemudian network ID diperoleh dari host ID, yaitu titik 2, dan fokus pada slice 27. Slice 27 pada patokan gambar di atas, yang ini, itu terdapat 8 bagian. Ini. Kita lihat, titik 2 itu berada di kolom yang mana? Berada di kolom pertama, yaitu 0 sampai 31. Jadi diperoleh network 192.168.28.0. Kemudian broadcast itu terletak pada akhir. Kalau network ID-nya ada di depan, broadcast-nya terletak pada angka yang di belakang. Jadi broadcast-nya adalah 192.168.28.31. Jumlah subnet itu diperoleh dari bagian kolom-kolom yang ada di slice 27. Ada 8 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian jumlah IP diperoleh dari perhitungan antara 0 sampai 31, yaitu 32. Kemudian jumlah host di sini, jumlah IP-nya dikurangi 2, diperoleh 30. Baik, setelah perhitungan yang sebelumnya, diperoleh subnet 1, network ID-nya 192.168.28.0.
Network ID diperoleh dari angka depan dari slice 27 atau CDIR 27. Kemudian IP host-nya ada di 192.168.28.1 sampai 192.168.28.30. Oke. Kemudian yang broadcast 192.168.28.31 berada di belakang angka ini. Kalau network ID di depan dan broadcast di belakang letaknya. Kemudian subnet 2 diperoleh network ID-nya 192.168.28.32. Diperoleh dari kolom ini. Size 27 atau CDIR 27 di bagian kedua. Dilihat di depan angka seperti subnet 1. Kemudian IP host-nya dari 192.168.28.33 sampai 192.168.28.62. Dilihat dari kolom 2 CDIR 27. Kemudian broadcast-nya sama kayak subnet 1, terletak di belakang kolom 2. Di belakang kolom 2 berarti 192.168.28.63. Jadi network ID difokuskan pada bagian kolom depan, kemudian broadcast itu berarti belakangnya kolom tersebut. Begitu. Baik, di sini saya akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker untuk pengimplementasian dari contoh permisalan yang saya gunakan pada PPT sebelumnya. Kita butuh 4 PC. Kita cari PC-nya, kita susun. Oke. Nah, PC 0, PC 1 ini untuk subnet 1, PC 2, PC 3 ini untuk subnet 2. Kemudian kita butuh switch di tengah-tengah PC. Kemudian kita juga butuh router. Kita hubungkan masing-masing PC ke switch dan switch ke router dengan menggunakan kabel otomatis. Sebenarnya bisa menggunakan kabel straight, tapi biar lebih mudah kita bisa langsung pakai kabel otomatis. Kita atur supaya lihatnya lebih jelas, jangan terlalu dekat. Oke. Baik, jika sudah seperti ini dan tombolnya ada yang hijau-hijau, sudah mulai menyala. Ini merah ini di router kita on kan dengan cara klik config, klik fast ethernet yang di interface, kemudian klik on. Fast ethernet yang satunya juga di on. Oke, sudah hijau, berarti siap untuk kita gunakan. Pertama-tama, kita isi perangkat-perangkat ini, isi dengan IP address sesuai dengan contoh yang kita lakukan pada PPT.
didapatkan subnet 1 itu range IP hostnya 192.168.28.1 sampai 192.168.28.30. Oke. Kita kasih dulu. Pertama, cara memasukkan IP bisa dengan dua cara. Dengan config terus flash Ethernet di sini atau dengan desktop ke IP configuration. Saya menggunakan IP configuration dengan IP address-nya 192.168.28 titik kita misalkan 4. Kemudian subnet max-nya kita sesuaikan dengan yang dicontoh 255.255.255.224. Kita close. Lakukan pada setiap PC. titik yang tadi 4, sekarang kita urut aja 5. Subnet max-nya 255.255.255.224. Close. Nah, kan tadi untuk 2 PC itu subnet 1. Kita beralih ke subnet 2. Dengan range IP host 192.168.28.33 sampai 192.168.28.62. Kita isi 192.168.28 titik kita kasih 35. Oke. Ini subnet max 255.255.254. Oke. Kemudian ini kita taruh urut aja. Yang sebelumnya 35, berarti di sini IP address 192.168.28.36 dengan subnet max 255.255.255.224. Kita close. Nah, sudah terpasang semua. Kita cek apakah sudah terhubung masing-masing PC, karena kita mengimplementasikan baru di PC. Kita cek menggunakan tools ini, tools add simple PDU. Oke, ini ke sini. Oke, subnet 1 sudah terhubung. Lihat di last status successful. Kita coba yang subnet 2. Apakah sudah terhubung? Oke. PC 2, PC 3 successful juga. Berarti IP address yang kita masukkan sudah benar. Kemudian setelah implementasi kepada PC, kita lanjut ke router. Kita ingin menghubungkan router dengan tiap PC menggunakan switch. PC 0, PC 1 itu subnet 1. Berarti IP address-nya begini. 192.168.28.1. Subnet max-nya juga
kita gunakan 255.255.255.224. Ini untuk subnet 1. Kita beralih ke subnet 2. Dengan IP address-nya berarti 192.168.28.33. Ini subnet max-nya sesuai ya, 255.255.255.224. Kita close. Baik, setelah selesai, kita coba apakah PC akan terhubung dengan router. Menggunakan tools ini. Oke, successful ya, antara PC ke router. Ini untuk subnet 1. Kita coba yang PC untuk subnet 2. Oke, successful juga. Dapat dinyatakan bahwa router sudah terhubung antara tiap-tiap PC dengan network yang kita inginkan. Oke, sudah selesai mengeceknya. Kita beralih ke bagaimana cara, kan ini subnetnya kan berbeda, tapi gimana caranya supaya tetap terhubung antara beda network. Oke, ada caranya, yaitu dengan menggunakan default gateway. Caranya begini, kita cek di PC. Nah, ini default gateway-nya PC untuk subnet 1 kita beri yang sesuai dengan router di subnet 1. Nah, ini. Kita tulis. .192.168.28.1. Kita close. Kemudian yang ini subnet 2. Kita menggunakan default gateway di router subnet 2. 192.168.28.33. Kita tambahkan juga di sini 192.168.28.1. Ini 192.168.28.33. Oke, kita close. Nah, sudah dipasang semua double gateway-nya. Kita coba apakah PC untuk subnet 1 bisa terhubung dengan PC untuk subnet 2. Ini ke sini. Oke, successful juga. Jadi network yang berbeda sekarang sudah bisa terhubung dengan default gateway. Oke, itulah implementasi dari aplikasi Cisco Packet Tracker yang saya lakukan sesuai dengan contoh permisalan pada PPT. Baik, sekian dari pemaparan materi serta implementasi aplikasi Cisco Packet Tracker untuk subnetting.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.